ada fx, ada gx, ada juga hx, ada bundaran. Apa ya itu? Iya betul, itu merupakan bagian dari fungsi komposisi. Dan sekarang kita akan mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik semua yang sedang berada di rumah. Bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adik-adik, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kakak memperkenalkan diri dulu? Boleh tidak? Boleh, oke. Izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Almutliatul Adijah Rizky Bahari. Nah, adik-adik semua bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Alma. Oh ya adik-adik, sekarang kakak sedang mengampu pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam prodi pendidikan matematika. Dan alhamdulillah sekarang kakak sudah semester 4. Nah adik-adik, perkenalan sudah. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya. Oh ya adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Dan ini untuk kadenya. Nah, bagaimana adik-adik di rumah? Sudah siap belum belajarnya? Cakep, mantep kalau sudah siap. Kita langsung saja ya. Salah satu hal yang dipelajari dalam matematika dan yang seharusnya adik-adik sudah pahami yaitu tentang fungsi. Kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak apa itu fungsi? Ya, adik-adik lupa ya. Ya udah, kakak kasih tahu lagi ya. Fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota di kodomain. Itu merupakan pengertian dari fungsi. Nah, lebih lanjut lagi, ada yang disebut dengan operasi fungsi. Salah satunya yaitu fungsi komposisi ini yang akan kakak bahas. Kakak, apa sih fungsi komposisi itu? Secara umum, fungsi komposisi merupakan suatu fungsi yang menggabungkan dua fungsi atau lebih yang berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang berbeda. Nah, dalam fungsi komposisi juga ada notasi khususnya. Apa coba kira-kira? Notasi khusus dalam fungsi komposisi adalah yang dibaca yaitu bundaran. Diingat ya, notasi ini dibacanya bundaran atau biasa juga dibaca komposisi. Nah, setelah adik-adik semua mengetahui tentang pengertian fungsi komposisi, yaitu penggabungan dari dua buah fungsi, maka selanjutnya ada yang disebut dengan konsep fungsi komposisi. Jika diketahui dua buah fungsi yaitu fx dan gx, maka yang pertama ada f bundaran g. Artinya apa? Artinya fungsi g dimasukkan ke fungsi f sehingga menjadi fgx. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Misalkan di sini g merupakan memetakan dari A ke B dengan rumus Gx dan F memetakan dari B ke C dengan rumus Fx, maka dari A ke C ini disebut F bundaran G sama dengan Fgx. Konsep yang kedua, G bundaran F, artinya fungsi F dimasukkan ke fungsi G sehingga menjadi Gfx. Gambarnya seperti himpunan A, himpunan B, himpunan C berikut. Di sini F memetakan dari A ke B dengan rumus Fx dan G memetakan dari B ke C dengan rumus Gx,
maka dari A ke C ini disebut G bundaran F. Apabila G bundaran F, maka di hasilnya ditulis GFX atau HX sama dengan G bundaran FX sama dengan GFX. Nah, HX inilah yang disebut fungsi baru hasil dari penggabungan dua buah fungsi. Nah, selanjutnya akan kakak sajikan sebuah contoh soal supaya adik-adik bisa lebih paham. Terus disimak ya videonya. Soal yang pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 2 dan gx 3x ditambah 5, maka fungsi komposisi f bundaran gx adalah, kita langsung ke pembahasan. Diketahui f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f dalam kurung 3x tambah 5 karena nilai dari gx itu sendiri. Karena fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 2, maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya. F dalam kurung 3x ditambah 5 sama dengan 3x ditambah 5 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 3x tambah 5 ditambah 2. Tinggal jumlahkan 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25 dikurangi 12x dikurangi 20 ditambah 2. Kita jumlahkan yang sejenis 9x kuadrat ditambah 18x ditambah 7. Sehingga kita dapatkan hasilnya bahwa fungsi komposisi f bundaran gx adalah 9x kuadrat ditambah 18x ditambah 7. Kali ini kita belajar fungsi komposisi dari bapak tukang sate ya adik-adik. Sate ayam sangat lezat, ditambah lagi dengan aromanya yang sangat menggoda. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu, sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, bapak tukang sate mendapatkan uang. Nah, dari X ekor ayam yang dipotong dapat dibuat sebanyak FX tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, ia dapat mengantongi uang GX rupiah. Misalnya nih, kemarin bapak tukang sate memotong 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berkeliling dan terjual semua, maka uang yang ia dapatkan sebesar Rp100.000. Jadi ada 2 kali perhitungan ya adik-adik dengan fungsi f lalu dilanjutkan dengan fungsi g. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya hanya dengan sekali hitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkannya. Ya, dan akhirnya kita menemukan satu rumus baru yang lebih praktis, yaitu rumus fungsi GFX. Misalnya hari ini agak sepi, ia hanya memotong 1 ayam saja, maka GF1 sama dengan Rp30.000. Jadi uang yang ia dapatkan hari ini hanya Rp30.000 adik-adik. Kasihan ya. Bagaimana untuk materi yang sudah dipaparkan tadi? Apakah cukup dimengerti? Mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa memahaminya ya. Oh ya, sebelum kakak tutup video ini, kakak mau menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari video ini bahwa suatu fungsi komposisi merupakan suatu fungsi yang menggabungkan 2 fungsi atau lebih sehingga menghasilkan satu fungsi yang baru. Selain itu, dalam fungsi komposisi ada 2 konsep. Yang pertama ada yang disebut f bundaran G. Diingat kalau f bundaran G, maka nilai G yang masuk ke dalam fungsi f. Sedangkan untuk G bundaran F, nilai F yang masuk ke bundaran G. Nah, karena ada 2 konsep itu, ada F bundaran G dan G bundaran F, maka muncul sifat dalam suatu fungsi komposisi itu bersifat tidak komutatif. Artinya, nilai dari F bundaran G tidak sama dengan nilai dari G bundaran F, karena konsepnya pun berbeda. Nah adik-adik, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aulia Putri Timur. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi transformasi geometri. Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Jadi kali ini kakak akan membahas mengenai transformasi geometri. Adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan transformasi geometri? Nah, konsep dari transformasi geometri ini sama dengan transformer. Kenapa bisa kayak gitu? Karena keduanya sama-sama membahas tentang perubahan, di mana transformer membahas perubahan mobil menjadi sebuah robot, sedangkan transformasi geometri membahas perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Nah, jika suatu transformasi dapat disajikan sebagai matriks M sama dengan A, B, C, D, maka titik P, X, Y jika ditransformasikan terhadap matriks M menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan matriks M A, B, C, D dikali XY, atau XY sama dengan inverse matriks M dikali X aksen, Y aksen. Lalu macam-macam transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Konsep translasi ini sama dengan halnya konsep perosotan. Ketika kita bermain perosotan, tubuh kita berpindah dari posisi awal di puncak perosotan ke posisi akhir di ujung perosotan. Sama halnya dengan translasi, yaitu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Ini merupakan ilustrasi dari translasi, di mana titik A, X, Y mengalami translasi oleh A, B. Maka bayangannya yaitu A aksen sama dengan X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X ditambah A, dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Selanjutnya, jika titik X, Y mengalami translasi berturut-turut oleh T1 sama dengan AB, dilanjutkan T2 sama dengan CD, maka dari T1 dilanjutkan ke T2 ditulis dengan T2 bulatan T1 sama dengan CD ditambah AB sama dengan A tambah C, B tambah D. Maka bayangan dari titik X, Y yang mengalami translasi oleh T1 dilanjutkan T2 yaitu X aksen sama dengan X ditambah A ditambah C, Y aksen sama dengan Y ditambah B ditambah D. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Ini merupakan ilustrasi dari refleksi atau pencerminan. Segitiga ini direfleksikan terhadap sumbu Y berpindah menjadi posisi sebelah sini. Nah, bayangan hasil refleksi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D merupakan matriks refleksinya dikali XY atau titik awalnya. Nah, ini kakak sudah sediakan juga tabel-tabel mengenai transformasi refleksi. Refleksi itu sendiri bermacam-macam, ada terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, titik 0,0, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Adik-adik bisa lihat sendiri mengenai matriks transformasinya, serta pemetaan atau bayangannya. Selanjutnya, rotasi atau perputaran. Nah, contoh dari rotasi dalam kehidupan sehari-hari adalah biang lala. Kenapa? Karena rotasi ini dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu
yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputarnya. Sama ketika kita naik biang lala. Nah, jika rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang dibentuk sebesar alfa. Namun, jika arah rotasi searah jarum jam, maka sudut yang dibentuknya adalah minus alfa. Ini merupakan ilustrasi dari rotasi. Misalkan segitiga ABC dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 135 derajat, menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini ada rumus macam-macam rotasi juga. Ada rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa, rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa dilanjutkan sebesar beta, rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa dilanjutkan beta. Nah, adik-adik juga bisa lihat sendiri di sini ada rumus umumnya. Selanjutnya ada dilatasi atau perkalian. Contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari adalah mainan miniatur. Kenapa? Karena dilatasi dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk suatu bangun, di mana miniatur itu ukurannya lebih kecil daripada ukuran aslinya. Ini merupakan ilustrasinya. Hal-hal yang perlu diketahuinya yaitu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Kemudian jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya yaitu A aksen sama dengan KX, KY dengan rumusnya seperti ini. Selanjutnya, jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K atau ditulis P, K, maka bayangan yang dibentuknya yaitu A aksen sama dengan X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan K dikali X min A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y min B ditambah B. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Persamaan garis 4X min 2Y min 10 sama dengan 0 yang mengalami refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjut oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks A min 3, min 1, 2, 1 adalah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu hasil bayangan dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini merupakan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana diperoleh X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Substitusi nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan 4X min 2Y min 10 sama dengan 0. Diperoleh 4Y aksen min 2X aksen min 10 sama dengan 0. Langkah kedua yaitu transformasi yang bersesuaian dengan matriks A, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan matriks A, yaitu min 3, 2, min 1, 1 dikali X aksen, Y aksen, menghasilkan min 3X aksen ditambah 2Y aksen, min X aksen ditambah Y aksen. Diperoleh X double aksen sama dengan min 3X aksen ditambah 2Y aksen, kita sebut persamaan 1, dan Y double aksen sama dengan min X aksen ditambah Y aksen, kita sebut persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari nilai X aksen dan Y aksen. Diperoleh nilai X aksen sama dengan 2Y double aksen min X double aksen, dan nilai Y aksen sama dengan 3Y double aksen min X double aksen. Kita substitusi hasil dari X aksen dan Y aksen ke persamaan yang kita dapat dari langkah pertama tadi, yaitu 4Y aksen min 2X aksen min 10 sama dengan 0. Berarti 4 dikali nilai Y aksennya 3Y double aksen min X double aksen dikurang 2 dikali nilai X aksen 2Y double aksen dikurang X double aksen dikurang 10 sama dengan 0. Sehingga 12Y double aksen min 4X double aksen min 4Y double aksen ditambah 2X double aksen
min 10 sama dengan 0. Maka min 2x double aksen ditambah 8y double aksen min 10 sama dengan 0. Jadi, hasil akhir dari transformasi persamaan garis 4x min 2y min 10 sama dengan 0 adalah 2x min 8y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai materi transformasi geometri. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama-tama izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Dian Putri Rohmah, Ibu dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, apakah anak-anak di sini tahu bahwa Ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Ya, benar sekali. Ibu akan menjelaskan materi tentang integral. Nah, sebelum memasuki materi ini, alangkah baiknya anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi-materinya ya. Yuk kita langsung aja masuk ke materi pembelajaran integral. Kita mulai pembelajarannya ya. Nah, apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa sih pengertian dari integral? Nih, Ibu kasih tahu ya pengertian dari integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga integral dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ada integral tentu dan ada integral tak tentu. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya yaitu untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral juga tidak hanya digunakan di matematika saja, tapi banyak bidang-bidang lain yang menggunakan integral. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep integral. Seperti pengertian yang saya jelaskan tadi, integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Maka dapat disimpulkan bahwa integral berperan sebagai anti turunan atau anti derivatif. Nah, misalnya saya mempunyai fungsi fx. Saya akan menurunkan menjadi fungsi f aksen x, berarti menggunakan turunan. Tetapi sebaliknya, bila saya hanya mempunyai fungsi f aksen x, tetapi saya akan mencari fungsi fx, maka kita menggunakan materi atau rumus dari integral. Jadi konsepnya itu seperti itu. Nah, lalu jenis-jenis dari integral itu memiliki dua jenis, yaitu ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini hanya akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu. Kita mulai untuk memasuki materi integral tak tentu ya. Pengertian integral tak tentu menurut Wikipedia. Integral tak tentu adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu. Notasi integral tak tentu adalah integral fx dx. Nah, ini itu adalah simbol dari integral. Jadi integral fx dx akan menghasilkan atau sama dengan fx plus c. Nah, ini adalah formula dasar integral tak tentu atau rumus dasar dari integral tak tentu, yaitu integral axn dx sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Dengan ketentuan A-nya adalah koefisien, X-nya adalah variabel, dan N-nya adalah pangkat. Nah, untuk lebih memahami materinya, kita langsung saja ya masuk ke contoh-contoh soal. Kita masuk ke contoh soalnya, kita klik ini.
Lalu kita akan dibawa ke contoh soal. Sebelum memasuki contoh soal, lebih baik kita tulis ulang kembali rumus dari integral tak tentunya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1, yaitu integral 2x pangkat 5 dx sama dengan, nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa a-nya itu 2 dan n-nya itu adalah 5. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu menjadi 2/5 ditambah 1 x dikali x pangkat 5 ditambah 1 ditambah c sama dengan 2/6 x pangkat 6 ditambah c. Nah, 2/6 x pangkat 6 plus c ini bisa diperkecil menjadi 1/3 dikali x pangkat 6 ditambah c. Nah, jadi hasil dari integral 2x pangkat 5 dx sama dengan 1/3 dikali x pangkat 6 ditambah c. Lalu kita masuk ke nomor 2 dan nomor 3. Tetapi ada catatan terlebih dahulu, yaitu catatannya adalah integral dari koefisien selalu memiliki pangkat 1, karena koefisien itu sendiri sudah memiliki variabel berpangkat 0. Misalnya nih, kita memiliki angka 2. Nah, kita menggunakan variabel x ya, Kita masuk misalnya 2 ini menjadi 2 dikali x pangkat 0. Nah, di mana x pangkat 0 ini akan 1 karena setiap bilangan apapun dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini berarti terbukti bahwa integral dari koefisien selalu memiliki pangkat 1. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah integral 6x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 1 dikurangi 3 dx. Nah, kita lihat berpatokannya sama rumus atau formula yang di atas. Kita tulis ini dari soalnya aja udah ketahuan. Kalau A-nya itu 6, N-nya 2 ditambah A-nya 4, N-nya 1 dikurangi A-nya 3, N-nya 0 karena ini koefisien. Kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi sama dengan 6 dibagi 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4/1 tambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 3 dibagi 0 tambah 1 dikali X pangkat 0 ditambah 1 plus C. Sama dengan 6/3 X pangkat 3 ditambah 4/2 X pangkat 2 dikurangi 3/1 X pangkat 1 ditambah C. Maka hasilnya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 1 ditambah C. Lalu untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2. Nah, ini A-nya itu sama dengan 4, N-nya 3 dikurangi A-nya 6, N-nya 2 ditambah A-nya 2, N-nya 0. Karena ini adalah koefisien. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini seperti soal nomor 2. Nah, kita masukkan 4 dibagi 3 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 dikurangi 6 dibagi 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 0 ditambah 1 dikali X pangkat 0 ditambah 1 tambah C. Sama dengan 4/4 X pangkat 4 dikurangi 6/3 X pangkat 3 ditambah 2/1 X pangkat 1 ditambah C. Maka hasil dari nomor 3 adalah X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah X ditambah 2X ditambah C. Lalu soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 4. Nah, ini ada soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah integral dari 3X min 4 dx sama dengan, di sini ada pilihan gandanya. Kita tinggal masukkan ke rumusnya saja. Nih, seperti soal yang sebelumnya, rumusnya sama. Kita masukkan. Dari soalnya ini kita bisa lihat A-nya ini 3, berarti ini N-nya 1. Yang ini dikurang A-nya 4, berarti di sini N-nya 0, karena ini koefisien. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu menjadi 3 dibagi 1 ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 4 dibagi 0 ditambah 1 dikali X pangkat 0 ditambah 1 ditambah C. Maka sama dengan 3/2 X pangkat 2 dikurangi 4/1 X pangkat 1 ditambah C. Nah, ini bisa diperkecil, yang 4/1-nya menjadi hasil akhirnya 3/2 X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah C. Maka dapat disimpulkan integral dari 3X min 4 dx sama dengan 3/2 X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah C. Nah, jawabannya adalah C.
Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, integral adalah operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Integral banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Integral juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Rumus dari integral tak tentu itu sendiri adalah integral a x pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Cukup sekian video yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.